dekan FISIP, yang mana kita sama kelahiran Medan ya Pak ya, sama-sama berasal dari Medan. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Juga kepada Bapak Warik 3, Bapak Dr. Mahmud. Terima kasih Pak sudah hadir di acara kita. Terakhir Bapak Rido yang pemateri yang sangat-sangat inti dalam acara ini. Kepada seluruh mahasiswa, saya ucapkan terima kasih banyak karena bagaimanapun kalian yang akan fresh graduate membutuhkan ini untuk dalam melamar pekerjaan termasuk sertifikatnya. Oke, kita masuk dalam tema membangun personal branding dalam kurikulum FITEK. Lanjut. Nah, personal branding adalah ungkapan dari siapa kita, bagaimana kita, dengan tujuan menunjukkan kekuatan. Nah, kekuatan di sini kelebihan kita tuh apa? Kemampuan kita tuh apa secara profesional? Misalnya kita mendaftar sebagai announcer TV. Nah, seperti apa kelebihan kita? Misalnya public speaking kita handal, terus apa lagi? Jurnalistik kita terbaik, misalnya begitu. Next. Lalu bagaimana kita dapat mengembangkan kemampuan kita supaya dapat dijadikan sebagai personal branding yang bisa kita tawarkan? Oke, tentunya kita sebenarnya kekuatan kita dan kemampuan kita itu di mana? Nah, kita mau menguasai skill kita itu sebatas jauhnya seperti apa gitu? Di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Dapat dikatakan semakin kita ahli pada suatu bidang, maka akan terlihat semakin berkompeten. Bukan pura-pura ahli gitu. Nah, jadi temukan bakat kita di bidang mana, lalu kita kuasai dan kita latih. Hal tersebut lama-lama akan menjadi personal branding kita. Contohnya seperti Bapak Dekan Sumartono. Nah, beliau ahli di bidang public speaking. Jadi karena beliau sering mengisi acara di public speaking, jadi handal di public speaking. Nah, itu personal branding gitu yang dilakukan oleh beliau. Lanjut. Personal branding merupakan salah satu indikator penting saat melamar pekerjaan atau magang. Komunikasi pertama pelamar kerja adalah CV. Apa kaitan CV dengan personal branding? Disitulah mahasiswa semuanya bisa menceritakan melalui narasi bagaimana diri kita. Misal gini, saya dapat bekerja dalam tim, saya menguasai public speaking, saya menguasai segala macam, atau saya menguasai copywriting, ya gitu. Nah, di situ kita harus tahu dulu bakat kita itu seperti apa. Makanya selain kuliah juga selama kuliah itu kita harus melatih skill. Skill ini sangat penting karena skill ini yang membiayai hidup. Kadang dari bakat itulah kita bisa meraup rezeki. Jadi kuliah itu dengan skill itu berjalan dia seimbang. Ya. Selanjutnya pelamar harus dapat menunjukkan keahlian dan kemampuan dimiliki. Contohnya kemampuan copywriting tadi. Nah, sekarang kan banyak media digital, berita-berita online yang membutuhkan copywriting, apalagi bagian digital. Nah, itu salah satu profesi yang dinamis. Di situ dibutuhkan public speaking yang handal, termasuk copywriting yang handal. Next. Lantas bagaimana dengan fresh graduate yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman bekerja? Bagaimana cara untuk menunjukkan professional brandingnya? Nah, bagi kalian jangan merasa minder. Yang pertama, percaya diri dulu. Percaya diri atas kemampuan diri kita. Dan pada saat kuliah itu jangan lempeng gitu. Harus aktif berorganisasi. Nah, kalau ada magang itu harus diutarakan ke prodinya. Misal, Bu, saya ingin magang, Bu. Gimana, Bu? Nah, Keprodi akan mengurus surat-surat magang bagi kalian yang ingin magang dengan rekomendasi. Itu sangat penting itu. Nah, masukan-masukan dari rekomendasi dari beberapa pihak kampus juga penting dalam personal branding kalian. Selanjutnya mengikuti pelatihan, mengasah kemampuan, misalnya pelatihan public speaking, atau kalian di bidang apa ingin melamar. Itu harus sesuai itu. Next, mengikuti seminar, menjadi volunteer dan kerja sosial. Jadi, termasuk yang kalian hadiri ini salah satu bekal untuk melamar pekerjaan. Semakin kita sering mengikuti pelatihan seminar, orang akan melihat di CV, oh berarti ini anak sangat antusias dengan ilmu. Jadi, walaupun dia tamat, itu akan diperhitungkan. Maksudnya belum mempunyai pengalaman kerja, itu akan diperhitungkan. Terakhir, walaupun kalian
hebat dalam intelektual, kalau tidak mempunyai sikap itu atau attitude yang baik itu sangat nonsens. Contohnya begini, dalam dunia kerja kita tidak bisa semau kita bekerja tim. Nah, dan itu bukan hanya menyangkut apa yang harus dikerjakan, termasuk dalam hubungan sosial. Lah, contoh, mulut jangan asal-asal ngomong. Nah, karena apa? Karena dalam dunia kerja kita harus, rasa toleransi itu harus besar. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh merasa sok tahu, apalagi bukan di bidang kita. Nah, oke? Kalau nggak tahu itu tanya. Itu hal biasa itu. Nah, attitude sangat penting. Sehebat apapun kalau attitude tidak mendukung, itu sangat nonsens. Karena akan menimbulkan sikap yang tadi, merasa diri tinggi, terus merasa hebat lalu meremehkan orang gitu. Nah, next. Nah, masuk kita kurikulum vitae. Kenapa di dalam kurikulum vitae itu menggambarkan personal branding? Nah, jangan nanti ketika Anda membuat kurikulum vitae yang seperti yang lama. Sekarang kan di era digital itu sudah ada itu. Bu, saya pusing gimana buatnya, Bu. Nah, itu nanti mahasiswa bisa di Instagram itu namanya Jago Bikin CV. Di situ disediakan tinggal mengubah nama segala macam. Jadi kalian pusing bagaimana cara membuat CV. Di situ dijelaskan semuanya bagaimana CV-CV terbaik. Dalam CV itulah kita membranding diri kita agar orang tertarik dengan kita. Nah, tidak usahakan di CV jangan terlalu pencitraan, karena pencitraan itu ketika diwawancara nanti kaget itu wawancaranya kok nggak sesuai dengan CV. Personal branding itu beda dengan pencitraan. Jadi ceritakan diri kita apa adanya, jangan terlalu banyak pencitraan. Karena gini, kebanyakan ketika di CV kelihatan ramah, ketika mendapat pekerjaan kelihatan sombong. Nah, itu banyak itu. Jadi mentality itu harus utama juga gitu. Jangan kita memikirkan intelektual tapi mentality kita enggak kita jaga. Nah, jadi memang para pencari kerja ini mentalitasnya harus diutamakan juga. Sama seperti kita makan harus diberi asupan. Ya. Next. Nah, ini contoh-contoh CV. Di sini ada contoh CV formal dan informal. Kelihatan dari fotonya ya. Nah, yang informal itu latar belakangnya bisa tergantung sesuai tempat yang dilamar gitu. Termasuk kalau misalnya yang formal ada tuh yang latarnya merah dengan memakai jas. Nah, di situ diceritakan dengan berbagai CV. Coba mahasiswa lihat itu CV-nya itu menarik gitu, kreatif. Jangan kalian buat CV dengan lembaran kertas, nama, nomor KTP, tempat lahir, enggak. Kalian harus buat seperti ini, karena ini akan menunjukkan kreatif kalian. Nah, CV-CV seperti ini, dengan semakin majunya era digital harus seperti ini CV-nya. Misalnya kalian ingin mendaftar di stasiun TV. Bagaimana selama kuliah di komunikasi apa yang kalian dapatkan? Termasuk public speaking-nya ya. Oke. Nah, terakhir ini adalah kalau kalian bingung cara membuat CV, di era zaman digital kan banyak nih menyediakan aplikasi-aplikasi terkait pembuatan CV. Kalian nggak perlu pusing lagi gitu. Kalian akan menambahkan apa bakat kalian yang hal-hal yang menarik gitu. Usahakan ingat jangan terlalu banyak pencitraan ya. Personal branding itu bukan terlalu banyak pencitraan. Karena apa? Di dalam dunia kerja sehebat apapun kita, kalau kita tidak mempunyai attitude yang baik itu tidak akan dipakai dan tidak akan direkomendasikan untuk menjabat apapun. Nah, kalian kan tujuan bekerja nanti mana tahu dengan attitude yang bagus akan direkomendasikan ke tingkat yang lebih tinggi, ya kan? Oke, terima kasih. Sekian ya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.